Halo semuanya, gue Luis dari Crank Tech ID dan untuk menutup tahun 2018 ini gue mau ngebawain konten yang gue rasa udah kalian tunggu-tunggu. Dan ini adalah 5 headset gaming terbaik di 2018. Nah sebenarnya ide dari konten ini supaya kalian bisa tahu kira-kira apa aja 5 headset gaming terbaik di 2018 dan kira-kira siapa yang bakalan menangin headset gaming terbaik di 2018. Dan kelima headset ini semuanya ada di range harga kurang lebih 1,3 juta sampai 1,5 juta. Yang pertama ada HyperX Cloud Alpha, Sennheiser JSP 300, SteelSeries Artis 5, Logitech G Pro, dan Rocketcan Pro. Dan kenapa semuanya ini ada di range harga kurang lebih 1,5 jutaan? Karena menurut gue pribadi di range harga 1,5 jutaan itu adalah budget yang sweet spot untuk kalian nginvest sebuah headset gaming. Dan biasanya di 1,5 jutaan itu juga adalah budgetnya headset upgrade. Karena kalau misalkan kalian baru pertama kali beli headset yang budget yang di bawah 1 jutaan biasanya, dan biasanya kalian kalau mau upgrade itu nggak jauh-jauh dari headset yang harganya 1,5 jutaan. Dan biasanya kalau kalian udah ngebeli headset yang harganya di 1,5 juta, kalian itu butuh waktu yang agak panjang untuk upgrade ke headset yang selanjutnya. Jadi bisa dibilang 1,5 juta itu adalah range yang cocok lah untuk kalian. So, jadi langsung aja kita mulai, tapi sebelum itu ada pesan dulu dari sponsor. ASRock RX 560 Phantom Gaming, GPU dari ASRock yang memungkinkan kita untuk bermain game dengan nyaman di resolusi Full HD, punya sistem single fan dengan fitur dual bearing yang lebih durable dan tentunya hanya dengan form factor yang compact. Untuk info lebih lanjut, cek link di deskripsi. Nah sebelum gue mulai, gue mau ngejelasin dulu beberapa hal kayak kenapa nggak ada headset dari brand ini, kenapa nggak ada headset itu, dan segala macam. Nah alasannya karena gue agak susah nyarinya, dan lalu yang kedua sebenarnya sih gue bisa bawa ke sini semua headsetnya. Cuman menurut gue kalau misalkan di depan gue sini aja udah ada 5 headset, dan kalau misalkan ditambahin lagi yang kurang itu kayaknya cuman ada dari Razer sama Corsair, jadi bakal nambah 2 dan totalnya jadi 7. Dan menurut gue pribadi jadinya bakalan kebanyakan dan sepertinya bakalan manjangin durasi, jadi gue persempit lagi jadi 5 aja yang terbaik. Nah kategori penilaian 5 headset gaming di 2018 ini ada 4. Yang pertama itu ada headset gaming yang paling nyaman di 2018. Lalu yang kedua adalah headset gaming yang kualitas mic-nya itu paling bagus di 2018. Lalu yang ketiga adalah headset gaming yang sound quality-nya itu paling baik di 2018. Dan yang paling terakhir tentu aja ada headset gaming terbaik di 2018. Sebelum gue masuk ke penilaian, ada bagusnya gue ngebahas semua aspek yang ada di kelima headset ini. Yang pertama gue mau ngebahas dulu soal desain dan build quality. Yang pertama dari HyperX Cloud Alpha, ini punya desain yang gamerish banget. Warna hitam dan aluminium warna merah di hinge-nya. Dan headset ini akan sangat mencolok banget kalau kalian berencana bawa headset ini keluar rumah. Lalu headset ini juga masih terbilang fleksibel, bisa ditarik cukup panjang, jadi buat yang kepalanya besar ini nggak akan jadi masalah. Dari segi build quality, si Cloud Alpha ini adalah yang paling bulky di antara semua headset yang ada di sini. Dan kerasa banget waktu kalian pegang headset ini, kalian bakalan ngeh langsung kalau headset ini itu bener-bener kokoh. Lalu lanjut ke SteelSeries Artis 5, ini headsetnya masih terbilang kalem desainnya dibandingkan si Cloud Alpha, tapi masih tergolong gamerish karena dia punya RGB lighting di sisi luarnya. Tapi menurut gue masih bisa kalian bawa keluar karena si Artis 5 ini kalau misalkan kalian colok ke smartphone, RGB-nya itu bakalan mati. Dan ini adalah satu-satunya headset yang punya RGB lighting di antara semuanya. Dan RGB-nya sendiri menurut gue pribadi kelihatan good looking. Ya tapi yang namanya RGB ya rada nggak guna kalau di headset karena waktu kita pakai pun juga nggak kelihatan. Kecuali kalau kalian suka sama RGB ini ya nggak masalah. Dari segi build quality, headset ini mostly bahannya dari plastik dan menurut gue pribadi bahannya masih terbilang cukup oke. Dan sayangnya headset ini tuh nggak bisa ditarik lebih panjang lagi, jadi memang ngandelin si headband yang ada di dalam sini. Jadi kalau misalkan udah mentok, ya kalian nggak bakalan muat lagi sama headsetnya. Jadi buat kalian yang kepalanya besar, ini bakalan jadi masalah. Dan buat gue pribadi pun yang kepalanya agak besar, headset ini kurang cocok menurut gue. Selanjutnya di Sennheiser JSP 300, ini adalah headset yang nggak mungkin kalian bawa keluar karena desainnya kelihatan rumahan banget. Dan headset ini bahannya full plastik tapi build quality-nya cukup oke. Bisa ditarik cukup panjang dan plastiknya itu sangat fleksibel, which is good. Lanjut di Logitech G Pro, headset ini adalah headset yang menurut gue pribadi punya desain yang paling kalem di antara yang lainnya. Nggak kelihatan gaming banget, jadi berita bagusnya headset ini bisa kalian bawa ke tempat umum. Dan headset ini tuh full plastik dan di bagian ear cup-nya itu dilapisin semacam kulit. Dan dari build quality-nya sendiri kerasa plastik banget tapi cukup fleksibel dan bisa ditarik cukup panjang.
Sementara itu untuk Rocket Can Pro ini masih punya arah desain yang mirip-mirip sama si Logitech G Pro, tapi brandingnya menurut gua agak sedikit berlebihan di bagian luar ear cup-nya. Dan ini adalah headset gaming yang paling enteng di antara kelima headset yang ada di depan gua sekarang. Jadi memang dari sisi build quality-nya agak dikorbanin sedikit, tapi sisi baiknya masih terbilang fleksibel dan bisa ditarik cukup panjang juga. Jadi kelima headset ini semuanya masih terbilang fleksibel dan build quality-nya pun udah cukup oke. Tapi buat kalian yang kepalanya agak besar, mungkin nggak cocok sama si SteelSeries Arctis 5 seperti yang udah gue bilang sebelumnya. Sebenarnya ini headbandnya masih bisa dilonggarin sedikit karena dia kayak velcro gitu. Tapi menurut gue masih agak kurang. Lalu sebagai tambahan, si Logitech G Pro dan Cloud Alpha itu kabel dan mic-nya detachable. Begitu juga dengan Arctis 5, tapi Arctis 5 itu bedanya kabelnya aja yang detachable, tapi mic-nya itu nggak bisa kalian lepas, cuman bisa kalian sembunyiin aja. Sementara untuk JSP 300 dan Rocket Can Pro, mic dan kabelnya itu nggak detachable. Jadi kalau kalian suka pergi keluar, kedua headset ini kurang oke kalau misalkan dibandingkan 3 headset yang lain. Lalu kalau soal kenyamanan, earpad dari Cloud Alpha itu terbuat dari leather dan bentuknya itu lonjong, dan di telinga gue ini pas banget, tapi clampingnya terutama di bagian dalam itu lumayan kerasa. Dan untuk memakai jangka panjang ini lumayan capek. Lalu untuk JSP 300, ear cup-nya itu lebih angular, jadi lebih ngebentuk telinga kita juga, dan menurut gue pribadi cukup nyaman untuk dipakai lama. Clampingnya sendiri menurut gue minimum, jadi kalian nggak terlalu kerasa ketekan. Lalu di Logitech G Pro, ear cup-nya itu berbahan kulit dan space-nya itu cukup lebar, jadi untuk telinga yang agak besar ini bakalan aman banget. Clampingnya itu terasa sedikit, tapi waktu dipakai lama ini lebih oke kalau dibandingkan sama Cloud Alpha. Kalau untuk SteelSeries Arctis 5, earpadnya itu dari bahan fabric, jadi emang paling adem kalau misalkan dibandingkan sama keempat headset lainnya. Tapi earpadnya itu menurut gue kurang lebar dan kurang tebel. Jadi waktu dipakai kita bisa ngerasain telinga kita itu nyentuh bagian dalam dari drivernya yang agak keras, dan jadinya agak kurang nyaman. Clampingnya juga minimum, dan so far itu aja sih komplain dari gua. Lalu yang terakhir ada Rocket Can Pro. Ini bisa dibilang adalah headset yang paling nyaman di antara headset lainnya. Karena yang pertama super ringan, bentuk earpadnya juga lebar, sama sekali nggak kerasa clampingnya, dan ini yang paling enak dipakai untuk jangka panjang. Lalu selanjutnya gue mau ngebahas soal noise isolation. Yang pertama itu di Rocket Can Pro dan SteelSeries Arctis 5 ini bisa dibilang yang noise isolationnya paling kurang kalau misalkan dibandingkan sama Cloud Alpha, JSP 300, dan Logitech G Pro. Nah sebenarnya simple karena si Rocket Can Pro ini earpadnya nggak terlalu ngesil bagian luar dari telinga kita. Jadi waktu dipakai itu agak sedikit longgar, dan suara dari luar itu agak sedikit bocor. Lalu selanjutnya kalau di Arctis 5 ini noise isolationnya nggak begitu bagus karena earpadnya dari bahan fabric, jadi suara dari luar kayak suara angin, suara AC, suara kipas, suara telepon masuk itu bisa kedengeran. Dan sisi baiknya kalau misalkan kita pakai headset yang noise isolationnya agak kurang, kalau di rumah kita lagi ada bahaya atau mungkin ada telepon bunyi yang urgent, kita masih bisa denger. Jadi kita nggak terlalu budak-budak amat juga. Tapi di kondisi lain, kalau misalkan kalian suka pergi ke warnet atau pergi ke turnamen yang kondisinya itu berisik, kita jadinya bakalan keganggu dan ngedenger suara dari luar, dan jadinya mungkin kita bisa kurang konsentrasi sama game yang lagi kita mainin karena suara dari luar itu. Jadi kalau misalkan kalian nyari headset yang noise isolationnya bagus, kalian bisa cari HyperX Cloud Alpha, Sennheiser JSP 300, dan Logitech G Pro. Dan sebenarnya menurut gue yang noise isolationnya itu paling bagus itu adalah si Sennheiser JSP 300 karena earpadnya itu benar-benar lentur banget, jadi bisa ngebentuk secara menyeluruh di telinga kita. Lalu selanjutnya kita bahas soal fitur. Kalau misalkan kalian sadarin, semua headset yang ada di depan gue sini semuanya nggak punya fitur Virtual 7.1 kecuali si SteelSeries Arctis 5. Bahkan di HyperX Cloud Alpha yang bisa dibilang dari segi sound quality orang-orang udah nggak raguin lagi, fitur Virtual 7.1 ini udah dihilangin sama si HyperX. Dan bahkan di Logitech G Pro pun yang adalah line up paling muda di antara semuanya, ini tuh rilis kalau nggak salah 3 bulan lalu, fitur Virtual 7.1 ini juga udah dihilangin. Dan di sini sebenarnya gue cukup puas karena akhirnya si Virtual 7.1 ini nggak jadi bahan marketing atau jadi gimmick lagi sama si brand-brand gaming ini. Karena ya lagi-lagi Virtual 7.1 itu cuman gimmick dan nggak guna. Dan sebelum kalian tulis kolom komentar ngoceh-ngoceh segala macem, kalian ada bagusnya nonton dulu video gue yang ngebahas soal Virtual 7.1, 7.1, dan stereo di card yang ada di atas supaya kalian
kalian juga lebih ngerti. Dan dari sini sebenarnya kelihatan kalau ada kemungkinan ke depannya kita nggak akan ngelihat si Virtual 7.1 ini jadi bahan marketing lagi sama si brand-brand gaming. Karena ya supaya mereka bisa lebih fokus juga untuk ningkatin produknya ke arah yang lebih bagus dibandingkan ngejual sesuatu yang nggak guna. Dan sekarang balik lagi ngomongin soal fitur, si SteelSeries Artis 5 ini tadi gue udah bilang dia punya fitur DTS Virtual 7.1, dan sebenarnya gue lebih saranin untuk matiin aja fitur itu karena kalian bakalan kehilangan banyak detail suara arah tembakan dan detail suara footstep juga. Jadi ya lebih baik dimatiin. Dan selain itu RGB lightingnya juga bisa kita ganti lewat software. Kelima headset ini semuanya bisa cross platform, bisa untuk PS4, PC, dan smartphone juga. Logitech G Pro, Cloud Alpha, JSP300, dan Rocket Can Pro interface-nya itu jack 3,5 mili yang kalian dapat juga kabel splitter untuk connect ke PC atau laptop. Sementara untuk Artis 5 dia pakai interface USB Mini B yang nggak universal. Jadi kalian connect headset ini via USB ke PC kalian, dan ada satu adapter Mini B to jack 3,5 supaya kalian bisa connect ke smartphone, dan RGB-nya itu bakal mati. Lalu untuk fitur lainnya, kalau misalkan kalian mau mute mic yang ada di JSP300 dan Rocket Can Pro, kedua headset ini tinggal kalian lipat aja mic-nya dan dia akan langsung ke mute sendiri. Lalu untuk di Cloud Alpha dan G Pro kalian bisa mute mic-nya lewat kabelnya langsung. Lalu di Artis 5 kalian bisa mute mic-nya lewat tombol yang ada di bawah ear cup, dan di bawahnya kalian juga bisa ganti volume juga kayak si Rocket Can Pro. Lalu di Logitech G Pro kita bisa ganti volume lewat kabelnya langsung kayak si Cloud Alpha. Dan di Sennheiser JSP300 kalian bisa ganti volumenya di sebelah kiri ear cup yang menurut gue pribadi lebih suka kayak gini karena gak gampang kegeser juga kayak si Artis 5, dan posisinya juga lebih gampang kita ingat. Untuk di Logitech G Pro, JSP300, Cloud Alpha, dan Rocket Can Pro fiturnya cuma sekedar itu aja, nggak ada yang aneh-aneh. Lalu paling di SteelSeries Artis 5 ini punya port untuk share audio. Jadi kalau misalkan orang lain punya headset, dia bisa dengerin apa yang lagi kita dengerin. Cukup menarik sebenarnya, tapi gue nggak tahu apakah di kehidupan nyata bakalan dipakai atau enggak. Lalu paling di SteelSeries Artis 5 ini kita bisa nge-adjust volume dari game atau suara in-game voice chat lewat knob yang ada di SteelSeries Artis 5. Jadi bisa dibilang si SteelSeries Artis 5 ini adalah headset yang fiturnya paling banyak dan menurut gue patut diapresiasi, dan fiturnya berguna apa enggak itu tergantung sama kalian yang pakai. Selanjutnya lanjut ke mic test. Yang kalian dengerin sekarang ini adalah suara mic dari Sennheiser JSP300, dan gua rasa ini adalah yang kualitas mic-nya paling bagus di antara 5 list yang ada di video ini. Dan ya gua agak kaget karena si Sennheiser JSP300 ini kualitas mic-nya itu masih sama banget kayak si Sennheiser Game One yang harganya itu sekitar 3,5 juta, dan si JSP300 ini harganya cuma 1,5 juta tapi karakter suaranya masih dijaga banget sama Sennheiser. Dan sebenarnya nggak heran juga karena ya mereka Sennheiser yang memang udah profesional di bidang audio. Kualitas mic-nya sendiri menurut gue benar-benar clear banget, kompresinya juga nggak terlalu agresif dan nggak ngilangin body dari suara asli gue. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu kualitas mic yang bagus dari sebuah headset itu seperti apa, kalian bisa jadiin si JSP300 ini sebagai acuan. Selanjutnya ini adalah suara mic dari SteelSeries Artis 5, dan seperti yang bisa kalian dengar sendiri kalau suara gue sepertinya agak kurang low frekuensinya, jadi seperti kurang body. Tapi menurut gue pribadi suaranya ini udah cukup clear, kompresinya juga nggak terlalu agresif, dan noise-nya itu benar-benar rendah banget. Sepertinya juga karena headset ini dikasih power sama USB, dan perlu kalian ingat kalau headset ini kalian simpan ke dalam, kalian dorong seperti ini, dia nggak akan ke-mute sendiri. Jadi kalau bisa hati-hati jangan bikin kontak sama si headset ini karena bisa ngeganggu teman kalian. Selanjutnya ini adalah kualitas mic dari Rocket Can Pro. Seperti yang kalian bisa dengerin sendiri, suara mic-nya ini lumayan jernih, tapi menurut gue pribadi noise cancellingnya agak kurang karena masih bisa nge-pick up suara yang ada di sekeliling gue. Dan bahkan suara gue kayaknya agak sedikit ngegema dan ke-pick up di mic ini. Dan ini menurut gue agak ngeganggu kalau misalkan kalian suka pergi ke warnet, ke LAN turnamen dan segala macam, karena suara dari luar sepertinya bakalan masuk ke mic ini. Tapi kalau misalkan kalian nggak masalah sama itu, ya nggak masalah. Selanjutnya ini adalah kualitas mic dari Logitech G Pro, dan seperti yang bisa kalian dengerin sendiri, kalau suara mic dari headset ini sepertinya powernya itu kurang dan bisa dibilang adalah yang paling kecil suaranya dibandingkan yang lain. Dan suaranya sendiri menurut gue clarity-nya udah cukup oke, kompresinya nggak terlalu agresif, dan body dari suara gue juga masih kedengeran sangat oke. Dan sayangnya aja power dari mic yang ada di headset ini kurang banget.
Dan oh ya, by the way, semua test mic yang gue lakuin ini semuanya gue colok direct ke motherboard gue, jadi kalian bisa dengerin langsung suara asli dari mic-nya itu seperti apa. Lalu yang terakhir ini adalah kualitas mic dari HyperX Cloud Alpha. Powernya sendiri masih lebih tinggi sedikit daripada si Logitech G Pro, dan clarity-nya bisa dibilang adalah yang paling rendah kalau misalkan dibandingkan sama kelima headset yang udah gue tes tadi. Dan suara gue sendiri juga seperti kurang low frekuensinya dan suara gue jadi agak kering. Noise cancellingnya juga yang paling agresif dibandingkan semua headset yang tadi. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai mic ini sebagai in-game voice chat doang atau ngobrol sama teman kalian di Discord, ini sama sekali nggak jadi masalah. Dan biar kalian nggak lupa, ini adalah kualitas mic dari Sennheiser JSP 300 lagi. Dan ini bisa dibilang adalah yang kualitas mic yang paling bagus di antara semuanya. Tapi coba kasih tau gimana pendapat kalian soal kualitas mic dari kelima headset yang udah gua tes tadi di kolom komentar di bawah. Yang terakhir kita ngomongin soal sound quality yang ada di kelima headset ini. Yang pertama gue mulai dari SteelSeries Artis 5. Clarity-nya bagus, vokalnya oke, bass impact-nya rendah, tapi menurut gue pribadi masih pada porsi yang pas, jadi nggak nutupin frekuensi yang lain juga. Dari segi imaging-nya pun juga oke, frekuensinya sendiri juga pas untuk mainin game yang butuh dengerin footstep dan lain-lain, karena frekuensinya itu rapi banget dan high-nya juga cukup banyak, dan nggak harsh atau nggak nusuk sama sekali, dengan soundstage yang paling luas di antara kelima headset yang lainnya. Dan untuk surround soundnya sendiri seperti yang biasa gue katakan, gue nggak rekomen sama sekali karena ngilangin semua detail yang kalian butuhin terutama di game-game FPS. Jadi gue bilang pakai stereo aja. Lalu headset ini powernya juga tinggi, jadi kalian nggak perlu takut soal volume yang kurang. Lanjut yang kedua, untuk Rocket Can Pro, karakter suaranya ini lebih ke warm, tapi lower mid-range-nya itu menurut gue kurang, jadi suara vokal cowoknya kayak agak kosong gitu, dan kedengeran agak mendem. Jadi untuk dengerin lagu agak kurang cocok sama gue, karena gue lebih sering dengerin lagu yang pop dan jazz. Clarity-nya juga agak kurang, tapi masih masuk ke kategori yang acceptable. Dan untuk di game sendiri, imaging-nya menurut gue udah cukup oke. Gue bisa dengerin semua arah suara tembakan dan footstep lumayan jelas, tapi karena signature-nya yang lebih ke bass, jadi dia lumayan boomy. Padahal headset gaming gini harusnya sound signature-nya nggak seperti ini. Yang ketiga, untuk Logitech G Pro punya karakter suara yang masih mirip-mirip sama Rocket Can Pro, tapi bedanya frekuensi mid-nya ini lebih berisi dibandingkan si Rocket Can Pro. Lalu shock bass-nya juga tinggi banget, bahkan rada nggak wajar menurut gua. Clarity-nya sendiri lebih improve dari versi lamanya si G433, tapi cuma improve sedikit banget, dan kalian bakalan ngeh kalau headset ini kurang jernih suaranya. Untuk main game sendiri juga imagingnya tergolong bagus, tapi gue pribadi masih kurang enjoy karena frekuensi low-nya ini sangat dominan, jadi kedengeran boomy banget, dan jadi mungkin kalian bakalan miss beberapa detail karena suaranya yang ngebass. Tapi gue yakin banyak yang suka ngebas-ngebas, jadi kalau misalkan kalian cari headset yang ngebas-ngebas, ini cocok untuk kalian. Sekarang lanjut ke dua headset yang terbaik dari segi sound quality-nya menurut gue adalah Sennheiser JSP 300 dan HyperX Cloud Alpha. Cloud Alpha sendiri punya detail yang bagus banget untuk sebuah headset gaming, high-nya rapih dan full banget, sama sekali nggak tajam, bass impact-nya juga masih ada, dan porsinya sama sekali nggak berlebihan. Dan ini karakternya mungkin yang paling bright di antara yang lain, tapi sama sekali nggak tajam. Untuk musik ini benar-benar fun banget menurut gua. Untuk main game pun imagingnya benar-benar detail, nggak ada frekuensi yang miss. Arah suara dari manapun benar-benar kedengeran sangat jelas. Overall sound quality-nya ini bagus menurut gue untuk musik dan main game. Sementara itu Sennheiser JSP 300 juga sama, punya sound quality yang bagus, tapi ini karakter suaranya lebih warm tapi sama sekali nggak lebay kayak CG Pro ataupun Rocket Can Pro. Ini porsinya benar-benar pas banget, dan ini separasinya menurut gue bagus, semua instrumen suaranya kedengeran jelas banget dan detail. Untuk main game pun imagingnya bagus, dan gue overall sangat puas banget sama sound quality dari HyperX Cloud Alpha dan JSP 300. Nah, tadi kalian semua udah lihat kira-kira kelebihan dan kekurangan dari masing-masing 5 headset ini, dan sekarang gue rasa udah waktunya untuk ngasih kesimpulan kira-kira yang mana yang bakalan deserve kategori-kategori award yang udah gue kasih sebelumnya. Dan sepertinya gue akan kasih seperti honorable mention atau shout out gitu, karena gue rasa satu kategori itu nggak cukup cuman satu headset doang, dan karena ya ada yang deserve juga untuk kategori itu. Jadi langsung aja ke kategori yang pertama adalah headset gaming yang paling nyaman. Itu gue kasih ke Rocket Can Pro, karena seperti yang udah gue bilang sebelumnya, headset ini super ringan, earpadnya lebar, dan telinga kita juga nggak ada kontak sama sekali ke driver. Clampingnya juga paling nggak kerasa dibandingkan semua headset yang ada di 5 list ini. Lalu gue mau kasih shout out ke SteelSeries Artis 5, karena dia earpadnya itu bener-bener nyaman banget.
adem, lalu juga kontak ke kulit nggak sakit, clampingnya juga minimum. Paling komplain gue cuman masalah earpadnya yang kurang tebal, karena kalau misalkan lebih tebal dikit telinga kita jadinya nggak kontak ke si dalam drivernya. Lalu paling si SteelSeries Artis 5 ini cocok banget dan nyaman gue rasa buat yang kepalanya kecil. Tapi kalau yang kepalanya besar nggak bakalan bisa, karena ya mentok sama headband yang ada di atas ini. Dan gue mau shout out ke Logitech G Pro juga dari segi kenyamanan, karena kalau misalnya kalian ingat, Logitech G Pro itu adalah Game 433 versi yang lebih bagus, dan ini benar-benar improve banget dari segi kenyamanan. Earpadnya udah diganti bahannya dan lebih lebar juga, kontak ke kulit juga nggak sakit, clampingnya juga minimum banget kalau misalkan dibandingkan sama Game 433 yang dulu. Dan ya, gua rasa ini juga bisa jadi salah satu headset yang kalau misalkan kalian cari mau nyaman, ya Logitech G Pro ini bisa jadi opsi kalian. Selanjutnya untuk kategori headset gaming dengan kualitas mic yang paling baik, dan gua rasa kalian semua udah tahu juga jawabannya, dan pilihan gua adalah Sennheiser GSP 300. Dan kalian semua udah dengar suara atau kualitas mic-nya itu seperti apa, dan yang gua kagum sebenarnya adalah Sennheiser bisa mewarisi kualitas mic dari Sennheiser Game One yang harganya 3 jutaan dan diwariskan ke GSP 300 yang harganya cuma 1,5 jutaan, alias cuman setengahnya si Game One. Lalu SteelSeries Artis 5 gue rasa juga patut diapresiasi dari segi kualitas mic, karena clear noise-nya juga sangat rendah dan powerful juga karena dikoneksi via USB. Selanjutnya untuk kategori headset gaming dengan kualitas audio yang paling baik, itu gue berikan kepada HyperX Cloud Alpha. Karena ya menurut gue pribadi kualitas audionya itu adalah yang paling baik di antara kelima headset ini. Dan kualitas audionya sendiri menurut gue sangat detail, rapi, separasinya bagus, bener-bener fun banget untuk main game dan musik juga. Tapi kalian harus berkorban dari segi mic-nya dan juga kenyamanan, karena gue rasa kenyamanannya adalah yang paling rendah kalau misalkan dibandingkan sama ke semua headset ini. Dan mic-nya pun sendiri juga sebenarnya nggak jelek. Dan gua rasa kalau misalkan kalian cuma mau in-game voice chat sama teman kalian atau mau ngobrol sama teman kalian di Discord, ini mic-nya masih nggak ada masalah. Lalu Sennheiser GSP 300 ini bisa banget jadi opsi kalian buat yang nyari headset dengan sound quality yang bagus. Ini juga nggak kalah sama si HyperX Cloud Alpha, ini udah cukup detail, separasinya bagus banget, imagingnya juga oke. Dan ini karakter suaranya lebih ngebass sedikit, jadi kalau misalkan kalian pengen nyari headset yang mirip-mirip kualitasnya sama si HyperX Cloud Alpha tapi pengen ngebass sedikit dan nggak lebay, si GSP 300 ini bisa jadi pilihan kalian. Dan kategori terakhir yang gue rasa udah kalian semua tungguin adalah kategori headset gaming terbaik di 2018. Dan pilihan gue jatuh kepada Sennheiser GSP 300. Yang pertama karena dari segi sound quality ini adalah salah satu yang terbaik di antara kelima list ini. Dan selanjutnya dari segi kualitas mic pun adalah yang paling bagus di antara semuanya. Dari segi kenyamanan pun ini udah gue nggak ada isu sama sekali. Dan gue rasa GSP 300 ini adalah headset yang paling balance dari segala aspeknya. Karena di headset lain ini ada yang menonjol di satu aspek, tapi di aspek lain ada yang dikurangin. Contohnya kayak di Cloud Alpha ini, dari segi sound quality ini bagus banget, tapi dari segi kenyamanan masih kurang. Begitu juga kayak si Rocket Canon Pro dan Logitech G Pro ini, dia nyaman, tapi dari sisi lain kayak mic dan sound quality-nya dikurangin. Hari ini gue sempat bikin polling di YouTube Community tab, dan hasil votingnya agak sedikit mengagetkan menurut gue, karena yang pertama kalian pilih SteelSeries Artis 5, lalu yang kedua HyperX Cloud Alpha, baru yang ketiga Logitech G Pro, yang keempat baru si GSP 300, dan yang terakhir Rocket Canon Pro. Padahal dari segala tes yang udah gue lakuin, gue udah pakai beberapa lama pun, gue rasa GSP 300 ini adalah yang paling terbaik di antara kelima headset ini. Tapi gue nggak tahu juga alasannya kenapa. Mungkin karena si HyperX Cloud Alpha dan Artis 5 ini lebih eksis duluan, dan mungkin lebih banyak dipakai juga di Indonesia, jadi kalian lebih banyak voting itu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Secara overall kelima headset ini semuanya bagus-bagus, dan gua harap setelah kalian nonton video ini kalian bisa lebih matang lagi dan kalian bisa nentuin headset mana yang terbaik buat kalian di tahun 2018 ini. Dan ini adalah headset gaming terbaik versi gua di 2018 ini. Cukup seru juga bikin konten komparasi kayak gini, dan kalau misalkan kalian pengen lihat gue bikin konten seperti ini lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan kalian ada request, gak usah malu-malu untuk tulis juga di kolom komentar di bawah.
Dan gue rasa itu aja. Like dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Follow Instagram kita dan join komunitas kita. Semua linknya ada di deskripsi. Lalu terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Selamat tahun baru. Semoga tahun depan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengi Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.